Begini, ketika begitu banyak pihak menyebut, termasuk saya katakan ada unsur kriminalisasi, ini bukan tuduhan sembarangan ya. Yang saya maksud di sini adalah hukum itu digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hukum itu digunakan untuk menjebak seseorang yang dari awal tidak punya niat jahat. Dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya. Dan saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding. Yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Sulit dipungkiri bahwa putusan pengadilan terhadap Tom Lembong memiliki dimensi motif politik. Kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sebuah peristiwa langka terjadi dalam lembaga peradilan Indonesia. Terdakwa korupsi Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dipenjara meski terbukti tidak menerima aliran dana Rp1 pun. Bahkan ia juga dikenai denda Rp750 juta. Hakim mengatakan tidak ada niat jahat alias mens rea. Tagar Justice for Tom Lembong pun menggema. Janggal dari 6 Menteri Perdagangan yang pernah menjabat selama Presiden Jokowi 10 tahun. Hanya Tom Lembong yang dijerat pidana korupsi. Apakah pengadilan ini kemudian yang dikatakan sebagai tempat mencari keadilan adalah sebuah jawaban? Tentu kita akan tunggu nanti bersama. Dan benarkah Tom dikriminalisasi dengan dalil memperkaya korporasi? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung mengundang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Geis Khalifah, sahabat Anies Baswedan dan Tom Lembong. Bung Geis, oke. Apa kabar Bung Geis? Lama nggak bertemu? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, terima kasih. Silakan Bung Geis. Selanjutnya saya panggilkan Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018. Prof. Gayus, selamat malam. Kampusnya banyak saya lihat di Jakarta dan mungkin juga sejumlah daerah. Silakan Prof. Kemudian juga saya panggilkan, mudah-mudahan sudah hadir juga. Iya. Bung Ari Yusuf Amir, kuasa hukum atau penasehat pengacara dari Tom Lembong. Apa kabar Bung Ari? Tidak pernah lelah untuk mengawal kasus Tom Lembong? Tidak pernah lelah? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak, oke. Kemudian saya panggilkan Bung Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan. Pak Puji, apa kabar? Iya, terima kasih. Penampilan perdana di Rakyat Bersuara hari ini Pak Puji. Saya panggilkan kembali Bung Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara.
Oke, saya pikir mau lompat lagi kayak Bang Rocky, enggak ya? Dan Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Bung Ferry, apa kabar? Viral di mana-mana dunia akhirat. Apa edisi khusus membuktikannya? Oke, ada membuktikan, nanti kita buktikan. Selanjutnya bersama para mahasiswa hadir Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno, Wakapolri 2013-2014. Pak Ugro, selamat malam Jenderal. Dan juga Bung Yudi Purnomo, aktivis anti korupsi dan mantan penyidik KPK. Oke, terima kasih. Dan saya langsung menuju ke Gubernur DKI 2017-2022 dan juga sahabat Tom Lembong. Mas Anies Baswedan sudah bergabung, Mas Anies? Sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies Baswedan bersedia untuk di Rakyat Bersuara. Ini ada di kanan kiri kita. Kita bisa melihat Mas Anies nih, jelas. Sehat Mas Anies? Alhamdulillah waras. Waras, oke. Itu yang saya mau tanyakan. Mas Anies mengatakan ada 4 poin. Yang pertama, siapapun yang menggunakan akal sehat pasti akan kecewa melihat hasil sidang Tom Lembong. Anda bisa jelaskan Mas Anies? Jadi saya menyampaikan kekecewaan itu bukan semata-mata karena Tom Lembong adalah sahabat. Tapi karena proses hukum ini menyentuh akar yang lebih dalam dari sekedar seorang satu terdakwa. Jadi kekecewaan itu lahir dari rasa keadilan yang tercederai. Dari akal sehat yang tidak dihormati bahkan disepelekan. Dan dari kecemasan bahwa proses hukum seperti ini bisa bergulir tanpa kendali moral apalagi logika publik. Saya beri ilustrasi. Kita menyaksikan 23 kali sidang terbuka, disorot publik, diikuti media, dan disusun dengan runtutan fakta. Tapi ketika vonis itu jatuh, seolah-olah 23 persidangan itu seperti tidak terjadi. Seakan kesaksian para ahli, audit yang cacat, bukti yang tidak ada aliran dana, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Dan itu diungkapkan juga di dalam putusan hakim. Itu semua dianggap tidak relevan. Jadi, ini bukan soal kalah dan menang dalam sebuah perkara. Ini adalah tentang apakah logika hukum masih berdiri di atas logika nurani. Nah, yang membuat saya kecewa, bahkan terkejut, terguncang adalah bila seseorang seperti Tom Lembong saja yang selama hidupnya itu dikenal bersih, terbuka, sangat hati-hati dalam kebijakan, dan proses pengadilannya disorot semua media, rekamannya ada semua, dilihat tanpa ada kendala akses, itu bisa dihukum tanpa dasar yang kokoh. Betapa rawannya jutaan warga negara lain yang tidak punya nama besar, yang tidak punya sorotan media, yang tidak punya akses pembelaan. Jadi kekecewaan ini bukan hanya soal keadilan untuk Tom Lembong, tapi ini seperti cermin bagi kita semua bahwa demokrasi tanpa akal sehat, hukum tanpa integritas hanya akan menyisakan rasa takut, bukan menghadirkan ketertiban. Dan dalam negara yang sedang kita bangun bersama, rasa takut itu bukan pondasi yang sehat. Keadilanlah seharusnya menjadi pondasi yang kokoh, yang sehat. Itulah sebabnya saya ungkapkan ini mengecewakan. Oke. Kalau dari apa yang Anda sampaikan ini, saya menyimpulkan, koreksi kalau saya salah, Anda menilai, Mas Anies, bahwa Tom Lembong itu dikriminalkan dengan paksaan, alias kriminalisasi. Jadi begini, ketika begitu banyak pihak menyebut, termasuk saya katakan ada unsur kriminalisasi, ini bukan tuduhan sembarangan ya. Yang saya maksud di sini adalah hukum itu digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hukum itu digunakan untuk menjebak seseorang yang dari awal tidak punya niat jahat. Dan kita tahu dalam hukum pidana, unsur paling mendasar adalah adanya mens rea atau niat jahat. Nah, dalam perkara ini, bahkan dalam putusan hakim pun dikatakan tidak ditemukan mens rea dari Tom Lembong.
tidak ada motif memperkaya diri, tidak ada motif mencari keuntungan pribadi, tidak ada aliran dana, tidak ada hubungan bahkan dengan para pelaku usaha yang dituduhkan. Bahkan dia baru kenal orang-orang itu semua ketika proses pemeriksaan, proses pengadilan. Dan tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara. Terus pertanyaannya kemudian, lalu apa yang sebenarnya jadi kriminal? Tom Lembong menjalankan tugasnya sebagai menteri, bertanggung jawab pada sektor perdagangan, sebagai pembantu presiden. Mohon maaf, saya potong sebentar. Mohon maaf. Kalau kemudian yang digunakan, saya harus adil juga di sini, yang digunakan oleh jaksa, deliknya adalah memperkaya orang lain, memperkaya pihak ketiga. Bagaimana kemudian itu dijawab terkait dengan kriminalisasi ini? Ya, dan ini adalah satu hal yang saya rasa kita perlu tengok kembali. Hakim bisa merasakan mensreanya ada nggak di situ? Kalau nggak ada, itu yang tadi saya sebut. Kita mencari pasal-pasal yang penting bisa mempidanakan. Disitulah kemudian diperlukan yang disebut sebagai rasa keadilan. Kalau sekedar mencari apa pasal yang bisa dikenakan, saya rasa ada begitu banyak orang yang bisa dikenai. Ada banyak sekali. Jadi saya ingin kembalikan kepada hal yang paling mendasar yang hakim pun menyatakan tidak ada niat jahat, tidak ada mens rea. Nah ini yang kemudian mengkhawatirkan. Dan kalau boleh saya teruskan ya. Kebijakan stabilitas harga pangan, menyelamatkan pasokan, kemudian menghindari krisis sosial. Ini sesuatu yang dilakukan dalam kebijakan yang terbuka. Ada regulasinya dan bertindak berdasarkan batas kewenangannya. Sekarang bayangkan, jika seseorang bisa dihukum hanya karena dia mengambil keputusan yang tujuannya menyelamatkan kepentingan masyarakat luas yang barangkali tidak populer, maka yang dikriminalkan di sini bukanlah pelanggaran hukumnya, tapi yang dikriminalkan adalah keberanian mengambil tanggung jawab. Nah inilah yang akan membuat banyak orang kemudian berpikir ulang untuk berada dalam posisi pemegang tanggung jawab. Karena orang yang disebut ini sebagai pengambil kebijakan yang dikriminalkan, dia akan menjadi rujukan bagi yang lain. Oleh karena itu bila ini dibiarkan, ini akan punya dampak pada iklim ketakutan bagi para pengambil keputusan publik. Birokrat akan cenderung diam. Biarlah harga naik, biarlah rakyat rumit, biarlah kesulitan mereka. Kenapa? Nah kalau saya menyelamatkan dan kemudian kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab justru berujung pada kriminal, buat apa? Semua akan ragu, semua akan tidak berani ambil keputusan. Apa efeknya? Negara kehilangan nyali untuk bertindak melindungi rakyat ketika rakyat membutuhkan perlindungan. Kenapa? Karena unsur negara yang bertindak untuk melindungi tidak memiliki rasa aman dalam mengambil keputusan di saat itu. Jadi kembali lagi, ini bukan soal seorang Tom Lembong saja, tapi ini tentang keberanian kita untuk berkata bahwa orang yang jujur, orang yang tidak punya niat jahat, tidak boleh dihukum hanya karena mengambil keputusan yang mungkin tidak disukai oleh sebagian orang atau di kemudian hari di-judge ulang yang kehilangan konteksnya, bahkan kehilangan substansi, niat jahatnya tidak ada. Ini menjadi Bung Aiman. Ya. Saya mencatat juga, saya agak serius untuk menanyakan ini, Mas Anies. Mudah-mudahan Anda tidak terkejut dengan pertanyaan saya. Dari apa yang Anda sampaikan, terkesan ada pemaksaan di sini. Apakah saya boleh menanyakan kepada Anda bahwa Anda berpikir ada invisible hand, ada kekuatan besar yang mendorong kasus ini berjalan? Kita tidak berani berspekulasi tentang siapanya, ya. Tetapi kita menyaksikan ada keanehan-keanehan di sini. Bukan siapa, tapi adakah itu? Kita belum bicara pada siapa. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi ya, Bung Aiman, bila memang ini semua mendasarkan kepada seluruh fakta yang disampaikan di persidangan, mengapa seluruh fakta itu tidak dipertimbangkan ya oleh hakim? Kenapa ya hakim tidak mempertimbangkan itu semua? Seakan-akan dakwaan dan putusan itu seperti sama. Lalu buat apa 23 kali sidang? Sederhana sekali, bukan? Ada kejanggalan. Dan tidak tahu kejanggalan itu terjadi karena apa.
Dan saya rasa panelis yang di sana akan bisa memiliki informasi bukan hanya status data, Iya. tapi perspektif terkait proses yang sesungguhnya terjadi di pengadilan-pengadilan. saya membaca kegelisahan Mas Anies. Termasuk juga pernyataan terakhir Mas Anies waktu di sidang terakhir, ketika Mas Anies menyampaikan, ketika ini didiamkan, ketika penguasa kekuasaan mendiamkan hal-hal seperti ini, maka negara akan runtuh. Bisa dijelaskan Mas Anies? Ya, karena begini. Jadi kalau kita perhatikan ya, ketika ada ketidakpastian hukum seperti sekarang, maka bayangkan orang-orang yang akan melakukan investasi di Indonesia. Mereka melihat di mana ada kepastian hukum. Dan Tom Lembong ini barangkali salah satu sedikit kasus, mungkin satu-satunya kasus di mana peristiwa tersangka korupsi diberitakan di media internasional. Bung Eman nanti bisa lihat listnya banyak sekali. Dan berita-beritanya itu justru mempertanyakan dakwaan terhadap Tom Lembong. Ini Indonesia ini bukan negara paling bersih di dunia. Kita punya masalah korupsi. Dan dunia itu kalau dengar ada orang tertangkap korupsi di Indonesia itu bukan barang yang aneh. Tapi ketika Tom Lembong diperiksa, muncul berita begitu banyak mempertanyakan ini. Jadi kita lihat satu internasional. Yang kedua, bagi para kaum profesional yang terlibat dengan kegiatan pemerintah, mereka akan berpikir ulang. Bila terlibat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kemudian ada konsekuensi keuntungan di pihak lain dan tidak ada niat jahat, lalu akibat ada keuntungan pihak lain dianggap merugikan keuangan negara, dan buat apa berkiprah bersama pemerintah kalau kemudian masalah ini. Yang ketiga, bayangkan best talent kita yang hari ini berada di dunia internasional, yang semua sedang belajar, yang sedang berkarya. Kita semua ingin best brain itu kembali, dan best brain itu terlibat dalam membangun Indonesia. Dan ketika melihat mereka seperti ini, lah Tom Lembong saja yang orang bisa bekerja di mana saja di seluruh dunia, memilih pulang, memilih bekerja di Indonesia, memilih bekerja untuk pemerintah, untuk rakyat, dan kemudian muncul situasi seperti ini. Pesannya itu pesan yang keliru. Itulah sebabnya penting bagi pemerintah untuk melihat peristiwa ini. Bukan semata-mata soal Tomnya saja, tapi konsekuensi yang terjadi akibat putusan ini itu amat besar dan menyangkut lintas sektor. Belum lagi mereka yang hari ini berada di pemerintahan. Melihat putusan ini, ada begitu banyak kebijakan yang menguntungkan pihak lain, tapi tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Maksudnya menguntungkan pihak lain? Seperti kesimpulan kemarin kan, Tom itu dianggap merugikan keuangan negara, atau dianggap melakukan tidak korupsi karena menguntungkan pihak lain, memberikan manfaat pihak lain. Nah, ini bayangkan ada begitu banyak kegiatan di pemerintahan hari ini yang bisa masuk ke dalam delik, ya. Bahkan ini apabila ini dibiarkan, itulah sebab penting bagi pemerintah untuk melihat peristiwa ini, mengkoreksi dan memastikan bahwa hukum berjalan dengan benar, dengan baik, dan saya rasa teman-teman yang memang bidangnya hukum akan bisa memberikan rekomendasi yang tepat terhadap langkah yang harus dikerjakan negara menyaksikan peristiwa yang terjadi hari Jumat kemarin. Terakhir Mas Anies, biasanya orang kalau sahabatnya, jangankan teman ya, sahabat yang lebih dekat saja, ketika ia menjadi terdakwa kasus korupsi, maka ramai-ramai meninggalkan. Mas Anies hampir setiap sidang selalu menemani Tom Lembong. Ada alasan khusus di balik itu? Ya, sederhana sebetulnya kalau kita perhatikan soal ini ya, bahwa saya kenal Tom itu sudah lama. Saya kenal Tom itu bukan seperti baru. Nah, Bung Aiman, dalam hidup ini kita akan selalu ada momen di mana kita harus mengambil pilihan, dan pilihan moral itu diuji. Dan ujian itu biasanya terjadi di masa-masa yang kritis. Jadi bukan pada saat situasi berjalan baik, tapi justru badai ujian itu
terjadi ketika tuduhan dilemparkan, stigma ditempelkan. Pada titik-titik seperti itulah kesetiaan, kejujuran diuji, bukan dengan kata-kata, tetapi diuji dalam tindakan, dalam situasi tersingkir, dalam situasi dikalahkan, situasi disudutkan. Jadi, seperti saya bilang tadi, saya kenal Tom ini bukan dari cerita, tapi dari perjalanan bersama yang lama. 20 tahun saya kenal dengan Tom. Dan dia orang yang sangat hati-hati dalam ambil keputusan, sangat serius menjaga integritas, dan punya keberanian moral untuk berkata tidak hanya ketika orang banyak setuju, tapi ketika orang tidak setuju pun dia memilih menyampaikan pandangannya. Kita bekerja bersama, kita berpikir bersama, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia menempatkan kepentingan publik di atas kenyamanan pribadinya. Contohnya? Jadi bayangkan kalau kita bicara tentang kepentingan, beliau memimpin BKPM. Di sisi lain dia adalah pimpinan sebuah perusahaan yang terkait bidang investasi. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia bisa memisahkan itu semua. Boleh dicek rekornya. Dia justru menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya. Dan inilah yang menjadi banyak orang yang menceritakan kepada saya secara langsung pengalaman berinteraksi dengan kepala BKPM yang selalu menempatkan kepentingan negara dan tidak pernah menempatkan institusi yang menjadi miliknya. Jadi ketika situasi seperti ini muncul, mungkin banyak orang yang menjauh. Tapi justru ketika ditempa dengan cobaan berat seperti ini, saya pilih untuk mendampingi. Dan saya percaya di saat seperti itulah seorang sahabat, seorang manusia, seorang warga negara yang pegang nilai keadilan akan terus hadir. Karena keadilan itu bukan hanya soal sistem, tapi juga soal keberanian untuk tetap melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai label. Dan Anda Mas Anies, berdiri bersama Tom, saya tegaskan nih, saya berdiri bersama Tom bukan karena dia tanpa celah ya. Tidak ada manusia yang tanpa celah. Tapi saya berdiri bersamanya karena saya tahu bahwa dalam perkara ini ada ketidakadilan yang diperlakukan pada dirinya. Dan ketika keadilan belum hadir, maka kesetiakawanan bukan kelemahan. Kesetiakawanan adalah keberanian untuk tetap berdiri di sisi yang benar meski dalam kesunyian dan meski dalam kehadiran. Paling terakhir saya ingin tanya kepada Anda pesimis bahwa di sidang-sidang berikutnya, apakah itu banding ataukah kasasi bahkan PK nanti, Tom Lembong bisa bebas karena pasti akan diputus bersalah, atau bisa sebaliknya? Saya optimis bahwa masih banyak orang-orang baik dalam sistem peradilan kita. Dan insya Allah orang-orang baik itu akan menyelamatkan proses yang bermasalah dengan menghadirkan keadilan, membuat keputusan yang adil, dan memberikan kepada semua pesan bahwa ambil tanggung jawab adalah sikap yang harus dihormati dan sikap ini yang harus dilindungi sehingga di kemudian hari semua orang berani ambil tanggung jawab ketika itu untuk kepentingan publik, ketika itu dijalankan dengan cara yang benar. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Anies Baswedan, sahabat Tom Lembong. Meskipun terdakwa kasus korupsi, tidak serta-merta menjauh, dan juga Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Terima kasih Mas Anies, sehat selalu dan tetap waras tadi seperti yang Mas Anies sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Aiman, sama-sama. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.